Datang muncul. Oke, Bung Daniel Johan, bagaimana memastikan atau harapan Anda agar Pilkada November 2024 ini bisa berjalan luber, fair, adil, tanpa intervensi? Ya, pertama ini kan bagian dari komitmen kita melaksanakan undang-undang ya. Dan pelaksanaan Pilkada secara luber itu untuk memastikan pilihan rakyat itu sejati ya. Nah, kita berharap semua minimal nomor satu adalah semua aparatur di seluruh tingkatan tidak terlibat dalam penentuan pilihan rakyat. Nomor satu itu. Dan kita ingin memastikan bahwa proses di dalam pilkada ini tidak ada proses bansos kedua nanti. Dua hal itu penting. Emang nggak ada. Ya, ya nggak ada. Kita pastikan itu karena di ujung kan bansos juga hal yang dadakan. Oke. Kita masih ada sekian Bung bulan. Mardhani, harapan dari Anda apa di pilkada itu? Apakah sama dengan Bung Daniel tadi? Gak ada bansos? Yang pertama gini, di zaman Pak Harto, prinsip pemilu kita luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Setelah reformasi ditambahin jurdil. Jujur dan adil. Kenapa? Karena kita ingin pemilu yang berkualitas. Karena kita ingin menghargai rakyat. Karena kita ingin rakyatlah secara bebas yang menentukan. Pastikan kualitas jurdil ini meningkat. Dan karena itu tolak cawe-cawe, tolak intervensi, tolak penggunaan instrumen kekuasaan di pilkada. Tetapi penguasa sangat besar melakukan itu. Karena itu rakyatlah yang harus cerdas untuk memilih yang terbaik. Oke, baik. Bung Adian, jadi Anda yakin atau PDIP yakin bahwa pilkada ini akan berlangsung tanpa intervensi nanti di November 2020? Oh, kita akan berjuang agar tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, tidak ada bansos-bansosan, tidak ada pemanggilan kepala desa dan bla 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 bla, nggak ada. Kita mau memastikan kualitas pilkada ini jauh lebih baik dibandingkan kualitas pilpres. Apa yang mau dilakukan? Memperkuat jejaring, memasang telinga di mana-mana, kemudian berkomunikasi dengan banyak kelompok dan organisasi yang lain, lintas partai dan sebagainya, melakukan pendidikan politik yang lebih dalam terhadap rakyat agar mereka menjadi saksi terhadap seluruh kecurangan yang mungkin terjadi, penggunaan aparatur negara, intimidasi, menakut-nakuti, panggil sana, panggil sini, segala macam. Kalau kita akan mengumumkan, kalau ada yang dipanggil laporkan pada kami, laporkan di DPR, karena tidak boleh kita gunakan itu. Demokrasi mundur karena seperti itu. Tapi kalau kemudian itu tetap terjadi, ya kita membuat catatan-catatan dong. Ketika kemudian kekuasaan direbut dari atas kecurangan, bagaimanapun juga legitimasi tidak akan pernah sempurna. Oke, baik Bung Habib. Bagaimana Gerindra maka dengan memastikan apa yang disampaikan tiga rekan terdahulu plus ya, kita juga harus memastikan kontestasi ini bebas dari insinuasi. Insinuasi? Iya, fitnah terselubung. Ya. Bebas dari fitnah beneran juga, ya kan? Bebas dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar hanya karena berbeda kepentingan. Nah, itu yang juga harus kita pastikan karena memang pada akhirnya kita tidak boleh merendahkan kecerdasan rakyat. Kita tidak boleh membuat narasi tuduhan tanpa bukti karena rakyatlah yang akan menilai. Rakyatlah yang akan menjadi hakimnya kelak. Apalagi Jakarta, saya yakin masyarakatnya yang sangat rasional. Saya dan Pak Mardhani di dapil yang sama, kami tahu Pak. Di dapil kami ini 2 periode kemarin tidak pernah ada incumbent. Ya, karena masyarakatnya sangat kritis. Kita ya sudah kerja setengah mati, begitu datang pemilu tetap aja ditanya oleh rakyat. Kenapa kemarin kemana aja Pak Dewan? Ya. Artinya memang ekspektasi rakyat terhadap kekuasaan begitu tinggi. Dan setiap kekuasaan yang tidak bisa memuaskan rakyat pasti akan dievaluasi. Nah, kami yakin ya rakyat di Jakarta ya juga seperti itu ya tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kang Aceh, harapannya apa? Agar tidak terjadi lagi seperti pilpres. Iya, saya kira yang paling penting kita kan sebetulnya sudah beberapa kali ya proses pilkada itu dilakukan secara langsung. Satu hal yang saya kira juga tidak boleh dilupakan adalah kekuatan politik lokal di mana incumbency lokal itu juga sangat menentukan. Karena itu bagaimana menjaga agar pilkada ini jangan diintervensi oleh kekuatan petahana lokal dengan memobilisasi kekuatan ASN,
atau mobilisasi kekuatan kepala desa. Karena hakikatnya pilkada itu adalah yang memilih pemimpin daerah. Gitu. Karena itu saya sangat percaya bahwa masyarakat kita memiliki satu cara sendiri di dalam memilih siapa calon pemimpinnya di daerah. Dan saya percaya bahwa masyarakat akan sangat cerdas untuk memilih sangat cerdas. Mana yang terbaik. Mas Umam, betul nggak masyarakat itu cerdas, betul-betul cerdas dalam memilih pemimpinnya sebetulnya? Masyarakat cerdas itu adalah sebuah harapan. Harapan. Di lapangan kita temukan tidak demikian. Tidak demikian. Artinya tingkat permissiveness masyarakat terhadap praktik-praktik politik transaksional itu sudah menjadi mafhum nas. Semua orang sudah tahu dan terkonfirmasi di berbagai kesempatan. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan? Ya, ini ada dua hal. Ada panggung depan, panggung belakang. Di panggung depan secara teori, tentu jaringan masyarakat sipil, media bergerak, kemudian semua aparat juga kita harapkan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi juga sama di panggung belakang, yang bisa kita lakukan adalah wake up call secara moral politik. Jadi menjadi moral call yang betul-betul kemudian bisa didengar oleh para elit. Karena per hari ini tampaknya ada semacam upaya untuk menghadirkan shortcut dalam konteks mencapai kekuasaan. Shortcut apa? Ya, shortcut dalam konteksnya misalnya tadi ada beberapa nama misalnya ya yang kemudian dianggap memiliki lingkaran berada dalam bagian dari lingkaran kekuasaan yang di dalamnya memiliki berbagai jenis kesaktian. Kesaktian dalam konteks pertarungan jarak dekat atau pertarungan jarak jauh. Jarak dekat mampu mengkonsolidasi basis kekuatan politik partai, tapi juga memiliki kekuatan jarak jauh. Bisa menghadirkan kekuatan energi yang bisa menghantam dari jauh. Tidak terlihat kalau jarak jauh. Nah, contohnya apa? Saya pikir tadi Bang Adian bisa menjelaskan dengan baik. Tapi yakin ya bahwa itu akan harapannya memang tidak akan lagi terjadi intervensi seperti yang dulu. Ada orientasi yang berbeda. Ada orientasi. Ada orientasi di mana partai-partai itu cenderung dalam satu sisi mission oriented itu oke. Nanti menghukum dia. Mission oriented itu betul. Itu betul. Dan itu bisa dilakukan. Tetapi di saat yang sama kemudian ada orientasi nilai, karakter, kemudian tadi bahasa yang sangat tinggi, kehormatan. Meskipun juga dibalut dengan segala jenis kepentingan. Tetapi di level ini ya yang bisa dilakukan, wake up call secara moral. Apakah itu bisa didengar atau tidak? Ya ini bagian dari sebuah wake up call terhadap insinuasi yang brutal. Oke, wake up call terhadap insinuasi yang brutal. Oke, thank you Mas Umam, Mas Aceh, Habib dan Bung Ganda dan Mardadi dan Adian. Pilkada serentak 27 November 2024 menjadi pertaruhan hajatan demokrasi. Belajar dari pemilu 2024, publik menaruh harapan besar agar pilkada